Berhenti, siapa kamu? Sebuah teriakan datang dari dalam hutan, memanggil untuk menghentikan Lu Chen. Beberapa murid luar keluar dari hutan, masing-masing dengan syal ungu diikatkan di lengan kiri mereka, yang merupakan simbol dari anggota Constellation Society. Ini adalah puncak dari klub konstelasi, non-anggota tidak diperbolehkan masuk. Anggota utama klub konstelasi berteriak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun karena dia mengenali siapa yang datang. Lu Chen. Anggota klub konstelasi menatap Lu Chen, mata mereka tegak. Pada dasarnya, semua murid luar mengenal Lu Chen. Setiap kali monster menyerang secara agresif, murid sekte luar harus turun ke gua iblis besar, tetap di kota pertahanan, dan bertarung di darat dengan monster. Kekuatan tempur super yang ditunjukkan Lu Chen di gua setan besar terlihat jelas bagi semua murid luar, dan tidak ada yang mengetahuinya. Orang kuat seperti Lu Chen bisa langsung masuk ke pintu dalam, dan pintu luar bukan lagi favoritnya. Namun Lu Chen kebetulan muncul di pintu luar, jadi tidak heran jika ada hantu. Hai, Lu Chen melambaikan tangannya dan menyapa dengan senyuman di seluruh wajahnya. Kakak senior Lu Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Anggota terkemuka klub konstelasi menggaruk kepalanya dan bertanya dengan berani. Hidup, Lu Chen berterus terang. Ini, para anggota terkemuka dari Constellation Society berada dalam masalah. Meskipun Lu Chen sangat kuat, dia masih bukan anggota Constellation Society. Bagaimana Lu Chen bisa diizinkan tinggal di sini? Lupakan ini dan itu, kamu tidak bisa menjadi master, aku akan pergi menemui presidenmu. Kata Lu Chen, kakak senior Lu Chen, tunggu sebentar, saya akan melapor kepada presiden. Anggota terkemuka klub konstelasi mengatakan sesuatu, dan segera lari menuruni gunung, karena presiden mereka tidak ada di gunung ini. Kakak senior Lu Chen, aku tidak memberitahumu bahwa presiden persekutuan Xing Xiu sedikit membencimu. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, dia tidak akan membiarkanmu tinggal di wilayahnya. Xiao You berkata dengan suara rendah. Belum tentu begitu, selama aku menunjukkan ketulusan terbaikku, dia pasti akan tergerak olehku. Kata Lu Chen, mengapa ketulusan begitu kuat? Xiao You bingung, senyum. Lu Chen memecahkan bibirnya dan menunjukkan dua baris gigi putih, tapi senyumnya secerah bunga. Entahlah, ada berapa lubang di balik kemegahan itu. Melihat jawaban Lu Chen seperti ini, Xiao Yu benar-benar terdiam. Ketulusan seperti apa yang dimaksud dengan senyuman? Semua orang mengetahuinya. Kekuatan tempur kakak laki-laki Lu Chen Anda tidak normal, membunuh monster seperti Rami, membantai jutaan monster, bagaimana Anda bisa menjadi tunggul yang baik? Pasti ada kepalan di balik senyuman. Presiden masyarakat Xing Xiu mungkin tidak punya apa-apa untuk dimakan saat dia melihat Anda. Tidak lama kemudian, ketua klub konstelasi kembali dan mengundang Lu Chen naik gunung dengan senyuman di wajahnya, mengatakan bahwa presiden setuju untuk membiarkan Lu Chen tinggal di gunung. Namun, Presiden Constellation Society tidak setuju untuk bertemu Lu Chen, jadi dia mungkin tidak mau. Lu Chen tidak peduli, selama dia bisa tinggal di sana, tidak masalah apakah dia melihatnya atau tidak. Lagi pula, saya tidak mengenalnya. Gunung ini awalnya merupakan tempat budidaya bunga-bunga, dan sekarang elit dari Constellation Society tinggal di sini. Ketika elit menerima pemberitahuan tersebut, dia segera menyerahkan gunung itu, dan Lu Chen menjadi pemilik gunung itu. Ada dua rumah di puncak, Lu Chen tinggal di rumah terbesar, dan Xiao Yu tinggal di rumah lainnya. Lu Chen tahu bahwa ketua sekte luar mengirim Xiao Yu untuk menunggunya, sebenarnya untuk mengawasinya. Namun, dia tidak peduli, dia tidak akan berada di luar pintu untuk waktu yang lama, menonton dengan santai, bukankah menyenangkan jika ada satu orang lagi di sisinya yang menunggunya. Gunung lainnya adalah cabang dari Constellation Society. Anggota tingkat tinggi dari klub konstelasi berkumpul dan berdiskusi tentang Lu Chen. Bagi Lu Chen, anggota tingkat tinggi dari klub konstelasi tidak menyukainya, terutama karena Ruhua mengambil sejumlah besar elit dari klub konstelasi dan membelot ke Lu Chen. Selain itu, Lu Chen bukanlah anggota dari Constellation Society, melainkan bos dari Fanatic Legion, yang bersaing dengan Constellation Society. Kompetisi yang disebutkan di sini bukanlah kompetisi dari Outer Sect Constellation Society. Ada juga Constellation Club di sekte dalam, yang merupakan markas sebenarnya, sedangkan Constellation Club di sekte luar hanyalah cabang, untuk menumbuhkan bakat untuk markas. Lu Chen memindahkan seluruh pasukan fanatik ke sekte dalam dan membuktikan dirinya sebagai kekuatan, sehingga ia bersaing dengan masyarakat Xing Xiu sekte dalam.
Jadi, bagaimana cabang klub konstelasi bisa menyambut Lu Chen? Presiden masyarakat Xingxiu tidak punya pilihan selain menyerahkan gunung kepada Lu Chen. Dia tidak menyambut Lu Chen, dan dia tidak berani melakukannya secara terbuka. Memikirkan kekuatan tempur Lu Chen, jika satu orang mengalahkan puluhan juta pasukan monster dan menebas 7 ahli palsu, siapa yang mampu melakukannya? Jika ada konflik dengan Lu Chen, bahkan jika semua anggota masyarakat konstelasi pintu luar bersatu, mereka tetap akan dikalahkan oleh Lu Chen. Satu-satunya yang dapat menahan Lu Chen adalah para elit dari Inner Constellation Society. Mengapa kamu tidak mengundang orang-orang kuat dari markas sekte dalam untuk menekan Lu Chen? Beberapa pejabat senior menyarankan demikian. Lu Chen ni akan berkonflik dengan Xingxiu, bagaimana kami bisa menyenangkannya? Orang tingkat tinggi lainnya mengatakan demikian. Anda tidak perlu berbicara dengan markas besar tidak akan peduli dengan apapun di luar pintu. Presiden masyarakat Xingxiu mengerutkan kening, dan berkata, Lu Chen bukan anggota sekte luar, dan saya tidak tahu apa yang dia lakukan di sekte luar. Selalu ada bahaya tersembunyi baginya untuk tetap berada di wilayah kita masih harus menemukan cara untuk mengusirnya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengalahkannya, bagaimana kita bisa menangkapnya? Kata seseorang tingkat tinggi, kalau tidak jelas, berarti gelap. Selalu ada jalan. Orang yang hidup tidak bisa mati lemas karena air seni. Presiden dari Constellation Society berpikir sejenak, lalu dia tersenyum, selama kita mengetahui tujuan kedatangannya ke sekte luar, maka itu akan mudah ditangani. Selama motifnya datang ke sekte luar sekte itu tidak murni, begitu kita mendapatkan buktinya, kita akan langsung menemui ketua-ketua, biarkan para tetua sekte luar mengusirnya. Tapi, apa tujuannya datang ke gerbang luar? Sebuah pertanyaan tingkat tinggi diajukan. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Aku bukan cacing gelang di perut Lu Chen. Presiden, Constellation Society berkata dengan marah, kirimkan seseorang untuk mengawasi gunung tempat dia tinggal. Jika kami menemukan sesuatu yang tidak biasa, kami akan mencari kesempatan untuk naik dan memeriksa kediamannya untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Tentu saja, Lu Chen tidak tahu apa-apa tentang konspirasi masyarakat Xingxiu. Lu Chen sudah memasuki keadaan budidaya saat ini. 40.000 kali aura membuat budidaya Lu Chen sangat lancar, dan kedua urat naga menyerap aura dengan penuh kegembiraan. Setelah berlatih selama sehari, banyak kemajuan telah dicapai. Di bawah penempaan yang besar jumlah energi sejati, dasar kekuatan. Penempaan kedua akan secara bertahap muncul. Prototipe masih sangat kabur, dan perlu terus ditempa agar secara bertahap menjadi jelas. Setelah terbentuk sempurna, penempaan akan berhasil dan memasuki penempaan Xuanming yang kedua. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini berbeda-beda dari orang ke orang, dan mereka yang memiliki kemauan kuat akan dengan cepat menempa kesuksesan. Pil Xuanming memiliki efek membantu dalam menempa kemauan, dan merupakan pil yang diperlukan untuk mengembangkan alam Xuanming. Sayangnya Lu Chen tidak memiliki dantian, jadi dia tidak bisa menggunakan benda itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kakak senior Lu Chen, seseorang datang untuk meminta nasihat, yang lebih tua memintamu untuk pergi dan melihat. Di luar pintu, tangisan Xiao You terdengar, dan Lu Chen hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Sangat cepat, pada hari kedua masuk, seseorang menendang Ola. Apakah ini pintu luar atau pintu masalah? Pengadilan murid sekte luar cukup istimewa, memiliki pintu depan dan pintu belakang, yang tidak tersedia di halaman lain. Gerbang depan adalah gerbang utama, dan juga berada di dalam sekte. Pintu belakang mengarah keluar sekte, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan, dan orang-orang yang datang untuk meminta nasihat datang ke sini. Di hutan belantara timur, ada kompetisi peringkat seni bela diri khusus hanya untuk orang-orang di atas alam Xuanming, tetapi tidak ada alam Tiangang. Oleh karena itu, beberapa petarung agresif di ranah Tiangang kerap membuktikan kekuatannya melalui pertarungan door-to-door. Yang disebut perdebatan sebenarnya sangat kejam, dan kadang-kadang membunuh orang, tetapi itu benar-benar dapat mempertajam para muridnya, sehingga sekte-sekte besar seringkali membuka mata dan menutup mata, melepaskannya, dan tidak pernah menghentikannya. Sekte Xuantian Dao terkenal, dan sekolah murid sekte luar tempatnya secara alami menjadi salah satu tempat kompetisi paling populer bagi para pejuang di alam Tiangang. Di luar pintu belakang terdapat lahan terbuka radius 100 mil, penuh lubang, agak terpencil. Tetapi saat ini, tempat itu penuh sesak,
kebanyakan dari mereka adalah murid luar Xuantian Daozong. Jika seseorang datang untuk mencari perkelahian, tentu saja banyak murid Xuantian yang akan keluar. Lu Chen mengikuti Xiao Yu ke pintu belakang dan masuk ke kerumunan, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Saya melihat lusinan orang datang dari sisi berlawanan, semuanya berada di alam setengah langkah Tiangang, tetapi semuanya sombong dan sombong. Menurut Xiao Yu, orang-orang ini adalah murid Tiangang dari Sekte Taibai, dan mereka sangat kuat. Dalam 10 hari, murid Taibai Zong datang 3 kali dan menang setiap kali, yang membuat murid sekte luar sangat malu. Hari ini adalah keempat kalinya murid Taibai Zong datang ke pintu. Jika tidak ada yang bertarung, halaman murid luar akan menjadi lelucon. Dulu, kakak senior Ruhua ada di sini dan reputasinya tersebar luas. Siapa yang berani datang mencari kematian? Xiao Yu mengingat kejayaan masa lalu, dan menghela nafas tanpa batas. Sekarang kakak senior Ruhua telah dipromosikan, dia tidak lagi berada di pintu luar, dan kucing serta anjing berani datang ke pintu. Siapa murid sekte luar nomor 1 sekarang? Lu Chen bertanya. Itu dia, Kang Su. Xiao Yu melihat ke depan, dan ada seorang pria muda duduk di atas lempengan batu dengan ekspresi yang sangat jelek. Kang Su, bisakah kita bermain lagi hari ini? Para murid yang dipimpin oleh Taibai Zong memandang Kang Su dengan gigi terkatup dan sikap menghina. He Seng, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu telah menang selama 3 hari dan kamu dapat kembali. Mengapa kamu bersikap agresif? Wajah Kang Su gelap, tapi dia sangat tidak berdaya, dia bukanlah lawan He Seng. Tidak hanya dia dikalahkan oleh He Seng, murid sekte Taibai lainnya juga dikalahkan oleh murid sekte Taibai lainnya. Keterampilannya lebih rendah dari yang lain, dan tidak mungkin. Dia juga setengah langkah dari ranah Tiangang, tapi sayangnya kekuatan tempurnya tidak setengah dari kekuatan Ruhua, kalau tidak, dia tidak akan terlalu memalukan. Tidak ada seorang pun di murid sekolah luar Xuantian Daozong yang bermartabat yang bisa melawan saya. Saya pikir Xuantian Daozong memiliki nama palsu. He Seng tertawa terbahak-bahak, dan teman-teman sekelasnya juga tertawa, senyumannya cukup menghina. He Seng, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kang Su berkata dengan marah. Saya akhirnya datang ke Xuantian Daozong. Tentu saja, saya ingin bertarung dengan baik. Siapa yang tahu Ruhua telah pergi, tetapi Anda sangat tak tertahankan. Saya benar-benar kecewa. He Seng berpikir sejenak, lalu berkata, jika tidak ada di antara kalian yang keluar untuk bertarung, tidak apa-apa. Tempat di luar pintumu akan diserahkan kepada sekte Taibai kami. Di masa depan, jika seseorang datang untuk meminta nasihat, kamu tidak perlu keluar. Kami ambil di sini. He Seng, ini pintu luar kami, kamu berani mengambilnya dengan paksa, itu benar-benar menipu. Kang Su sangat marah. Jika kamu menindasmu, kamu akan menindasmu. Siapapun yang memberitahumu bahwa kamu lemah, kamu pantas untuk ditindas. He Seng tersenyum dingin, sama sekali tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Xuantian Daozong padanya. Untuk sebuah sekte, murid sekte luar adalah level terendah. Selama mereka tidak membuat terlalu banyak keributan, sekte tersebut tidak akan peduli dengan urusan sekte luar. Dia tidak benar-benar menempati tempat ini, jika demikian, seseorang dari Xuantian Daozong akan ikut campur. Dia hanya menempati 10 hari 8 hari. Jika seseorang datang untuk menendang gimnasium, dia akan bertarung atas nama Taibai Zong, sehingga semua orang di dunia akan tahu bahwa murid luar Xuantian Daozong tidak berguna, dan mereka bahkan tidak bisa menjaga pintunya sendiri, rumah. He Seng, aku akan bertarung denganmu. Kang Su meraung marah, segera memantul dari lempengan batu, dan melemparkan tinjunya ke arah He Seng. Kang Su tentu saja tahu apa rencana He Seng. Jika He Seng menempati pintu belakang, seluruh akademi murid luar akan dipermalukan, belum lagi tidak bisa mengangkat kepalanya di luar, bahkan di dalam sekte. Mari kita mulai. Bagaimana para murid batin, murid inti, dan murid sejati memandang mereka? Bagaimana seluruh sekte akan memperlakukan dia, murid nomor 1 dari sekte luar? Pada waktu itu, oleh karena itu, Kang Su dipaksa mati oleh He Seng, jadi dia bertarung dengan He Seng dan memukulinya sampai mati. Kecil, dengan kekuatan tempur kecil ini, tidak cukup bagiku untuk bermain-main. He Seng tertawa, dan dengan satu telapak tangan, pukulan Kang Su dipatahkan. Kekuatan telapak tangan He Seng tidak habis, dan dia terus menembak jatuh, mengunci Kang Su. Bentak,
Tamparan keras mengejutkan semua orang di sekitarnya. Wajah kiri Kang Su tiba-tiba membengkak, dan dia pusing sejak awal. Bentak, tamparan keras lainnya terdengar, yang membuat ngeri. Ada bekas tamparan di pipi kanan Kang Su, dan dia sudah sedikit bingung karena goresan itu, dan langkahnya tidak stabil. Lihat, lihat murid nomor satumu, ahli nomor satumu, wah, dengan kekuatan tempur yang begitu kecil, bisa dibayangkan betapa lemahnya dirimu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana biasanya kamu berkultivasi. Sudahkah kamu berkultivasi ke dalam perut seekor anjing? He Seng meraih Kang Su yang kebingungan, lalu menatap ke arah murid-murid Suantian yang tak terhitung jumlahnya, dengan sembrono menghinanya. Murid Suantian yang tak terhitung jumlahnya sangat marah sehingga 7 lubang mereka dipenuhi asap, tetapi mereka tidak berani berbicara. Orang-orang yang datang untuk mendobrak balai seringkali adalah orang-orang kasar, dan tidak sedikit orang yang berbicara buruk. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah dengan menakut-nakuti mereka dan menyuruh mereka tutup mulut. Namun jika tinjumu tidak sekeras orang lain, sebaiknya kamu tutup mulut, jika tidak, orang lain akan menggunakan tinjunya untuk menyuruhmu diam. He Seng, kamu boleh membunuhku, tapi kamu tidak boleh menghina sekteku. Kang Su ditembaki oleh He Seng, tidak bisa melawan, dia hanya bisa mengaum dengan marah. Jangan bicara omong kosong, aku tidak berani menghina Suantian Daozong, aku hanya menghinamu. Setelah He Seng berdalih, dia berkata sambil mencibir, kita sedang berdebat, persahabatan adalah perdebatan, persahabatan adalah yang utama, kemenangan adalah yang kedua, mengapa kamu selalu ingin membunuh orang? Pemikiranmu sangat buruk, itu adalah penyakit, dan itu harus disembuhkan. He Seng, Kang Su sangat marah sampai matanya robek, dan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, aku akan menyembuhkannya untukmu. Jika sudah sembuh, jangan berterima kasih padaku. He Seng tertawa keras, lalu mengangkat pisau di tangannya, dan di depan banyak murid Suantian, dia perlahan memotong salah satu lengan Kang Su. Meski kecepatan pisau tangan itu lambat, kekuatan tangannya sangat berat. Kemanapun ia pergi, ruangnya hancur, kekosongannya pecah, dan jelas tangan Kang Su akan dihapuskan. Tepat ketika semua orang tidak tahan untuk menyaksikan, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan dengan kuat menggenggam pisau He Seng. Ledakan, dengan sejumput tangan besar itu, kekuatan pisau di tangan itu hancur sia-sia. Suatu saat, seorang pemuda muncul di depan He Seng. Pemuda itu mencubit pedang He Seng dengan satu tangan, dan menjentikannya dengan tangan lainnya. He Seng menarik tangan Kang Su yang lain, menyelamatkan Kang Su. Kamu, He Seng ingin menarik pedangnya kembali, tetapi menemukan bahwa pemuda itu tidak dapat menariknya karena dia dicubit sampai mati oleh pemuda itu. Dia terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada murid muda Suantian yang begitu kuat. Dia datang untuk pergi ke gym berkali-kali, mengapa dia tidak melihat anak ini? Apa yang kamu, anak laki-laki itu bertanya. Aku, He Seng tertegun sejenak, tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain, jadi dia berbicara lagi, tetapi hanya mengucapkan satu kata, dan disela oleh pihak lain lagi, apa aku? Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? He Seng berteriak keras, aku orang baik, kamu orang jahat. Anak laki-laki itu berkata begitu. Kamu orang jahat, seluruh keluargamu adalah orang jahat. He Seng sangat marah, mengulurkan tangannya yang lain, dan menamparkan pemuda itu, orang baik, kan? Orang baik akan cepat mati, masuk neraka. Bentak. Sebelum telapak tangan itu jatuh, anak laki-laki itu meraihnya dengan tangan satunya dan meremasnya dengan kuat. Bajingan, He Seng marah dan geram, dan dia mulai meledak dengan keras, tetapi sebelum dia selesai, dia merasakan tangannya dicubit keras oleh pihak lain, dan tulang darahnya akan terjepit, dan itu disebut rasa sakit yang luar biasa, dan rasa sakit itu melonjak begitu keras, bergema ke seluruh dunia. Apa katamu? Anak laki-laki itu melepaskan tangannya, berhenti mencubit He Seng, dan bertanya sambil tersenyum. Aku, He Seng hendak bersikap kasar lagi, tapi tiba-tiba, pihak lain meremasnya dengan keras lagi. Dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa terus melambung tinggi, dengan sempurna mengungkapkan maksudnya, sakit, kamu harus melakukannya berteriak. Kamu, Lu Chen, Kang Su, yang, wajahnya bengkak seperti kepala babi, akhirnya sadar dan mengenali anak laki-laki itu, merasa tidak bisa dipercaya. Bukankah Lu Chen selalu berada di akademi murid? Bukankah Lu Chen selalu menolak masuk secara resmi?
Kenapa tiba-tiba muncul di pintu luar? Mungkinkah Lu Chen sudah resmi memulai? Tetapi masuk akal jika Lu Chen tidak akan datang ke pintu luar jika dia secara resmi memasuki pintu tersebut. Bukankah menyenangkan jika langsung menuju pintu dalam? Kudengar di gerbang dalam, Lulu sudah lama tenggelam. Faktanya, butuh waktu yang sangat singkat bagi Lu Chen untuk memulai secara resmi, dan masih banyak orang yang belum mengetahuinya, termasuk Kang Su. Ya, aku datang ke pintu luar. Lu Chen menjawab dengan senyuman, tetapi dia tidak mengendurkan tangannya, karena suara nada tinggi He Seng cukup menyenangkan, dan dia suka mendengarkannya sedikit. Bagus, kamu di sini, kamu adalah keluarga luar. Kang Su berbicara dengan penuh semangat, tetapi Lu Chen menyela dia sebelum dia selesai berbicara, murid kedua. Mengapa? Kang Su terkejut. Tidak ada alasan, yang kedua adalah yang kedua, kamu menanyakan banyak hal bodoh. Lu Chen sedikit membenci Kang Su, orang ini tidak pandai bertarung, bahkan dalam IQ, tidak heran dia dipukuli begitu parah. Dewa berkata bahwa dia yang kedua, dan dia jelas tidak ingin menjadi burung pertama, jadi kamu tidak punya poin di hatimu. Ya, saya tidak bertanya, saya tidak bertanya. Meskipun Kang Su tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, dia tetap mengangguk dengan cepat, selalu lebih menarik perhatian daripada pemula. Jika dia adalah seorang pemula yang idiot, dia mungkin akan terus bertanya. Dia adalah kakak senior Lu Chen. Ternyata kakak senior Lu Chen ada di sini, dan sekte luar kita memiliki tulang punggung. Kakak senior Ruhua tidak ada di sana, tapi kakak senior Lu Chen ada di sana, sama saja. Perbedaannya, besar ya, ini bos dari kakak senior Ruhua, bahkan lebih kuat. Murid Suantian di dekatnya juga mengenali Lu Chen, dan dalam sekejap, mereka semua sangat gembira. Selama periode waktu ini, sekte luar telah ditantang dan dikalahkan sepanjang waktu, semangat mereka rendah, dan mereka semua lesu. Kemunculan Lu Chen seketika menghapus segala kelesuan mereka, dan semangat mereka pun langsung bangkit, seolah-olah anak hilang tiba-tiba menemukan keluarganya dan sangat bersemangat. Seberapa abnormal kekuatan bertarung Lu Chen yang ditampilkan di Gua Setan Besar. Menyapu pasukan puluhan ribu ras monster di alam Tiangang, menggantung dan memukuli Xuan Ming Zongduan, dan memenggal kepala 7 ahli palsu dengan pedang, ini sepenuhnya merupakan kekuatan tempur dari penempaan tingkat tinggi Xuan Ming. Lusinan pria berbulu di Taibaizong hanya setengah langkah menuju alam Tiangang, tidak cukup bagi Lu Chen untuk mengertakkan gigi. Biarkan saja, lepaskan, biarkan aku pergi dulu. He Seng tidak tahan dicubit, jadi dia berkata begitu. Ini mungkin. Lu Chen tersenyum dan melepaskan tangan He Seng. Bajingan, kamu berani mencubit tangan Lao Su, He Seng menarik tangannya dan keluar dari bahaya. Ekspresi kebencian segera muncul di wajahnya, dan dia mulai mengutuk, tetapi di tengah kutukan, entah kenapa, tangannya ditangkap lagi oleh Lu Chen, dan Lu Chen mencubitnya lagi. Kali ini Lu Chen meremasnya sedikit lebih keras, dia sangat kesakitan hingga dia hampir memuntahkan air seni. Lepaskan, tanganku akan meledak. He Seng berkata dengan wajah sedih. Apa katamu? Lu Chen tidak melepaskannya, dan menambahkan sedikit kekuatan, lalu menanyakan pertanyaan itu dengan sadar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa, ayo lanjutkan. Tenang saja, santai saja, sakit sekali. Apa katamu? Sakit sampai mati. Ada yang lain, hilang. Teriakanmu sangat indah, mau tak mau aku mendengarkannya sebentar. Kamu, mesum, Apa katamu? Maafkan aku. Apa katamu? Pahlawan, kasihanilah. Hei, kamu ingin menyelamatkan nyawamu, seharusnya kamu mengatakannya lebih awal, kamu bilang aku akan melepaskanmu, tapi jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan melepaskanmu, kan? Lu Chen terkekeh, mengendurkan tangannya, dan melepaskan He Seng. He Seng menjadi pintar kali ini, dia tidak berani bersumpah, tetapi dengan cepat mundur ke rekan magangnya. Dengan lusinan saudara laki-laki dan perempuan di sekitarnya, He Seng mendapatkan kepercayaan diri, dan kemudian dia berani menantang Lu Chen, bocah bau, berani bermain denganku, aku ingin kamu hidup lebih baik dari kematian, dan kematian lebih buruk dari kehidupan, kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa mati. Tidak, aku tidak bermain denganmu. Lu Chen masih terkekeh, seperti pemuda yang tertegun,
terlihat sedikit naif dan konyol. Tetapi di antara murid-murid Xuantian di sekitar, tidak ada yang menganggap Lu Chen naif, dan tidak ada yang menganggap Lu Chen bodoh. Mungkinkah jenius seni bela diri yang mampu mengalahkan pasukan puluhan ribu klan monster sendirian adalah seorang pemuda naif yang tertegun? Benar-benar mustahil. Tidak bermain-main denganku. He Seng mencibir, bagaimana dia bisa mempercayainya? Aku benar-benar tidak ingin bermain denganmu, aku hanya ingin bermain denganmu sampai mati. Senyuman Lu Chen masih cerah, tetapi di balik senyum cerah itu ada kengerian. Penghinaan He Seng terhadap murid-murid Xuantian menghancurkan akhir hidup He Seng. Di permukaan, Lu Chen tersenyum seperti bunga, tetapi hatinya penuh amarah. Dia tidak akan menyerah jika dia tidak bermain sampai mati. He Seng sangat marah, tetapi berpikir bahwa lawannya begitu kuat sehingga dia mungkin tidak bisa menang, jadi dia ingin menyeret Lu Chen turun dengan adu roda, jadi dia berbisik kepada rekan di sebelahnya, kamu duluan dan menghabiskan kekuatannya. Murid dari Sekte Taibai memahaminya, dan segera keluar untuk menantang Lu Chen. Alasan mengapa murid Taibai Zong berani menantang Lu Chen terutama karena mereka tidak dapat melihat wilayah Lu Chen dengan jelas. Betul, itu karena Anda tidak bisa melihat dengan jelas, bukan karena Anda tidak bisa melihat tembus. Aura di tubuh Lu Chen sangat kacau, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan atau kelemahannya. Di antaranya adalah aura alam geng surgawi. Selain itu, ranah Lu Chen juga kabur, terkadang ranah tersebut tidak muncul, dan terkadang itu adalah Xuanming setengah langkah. Ini seperti baru saja menerobos Xuanming setengah langkah, tetapi ranah baru belum terkonsolidasi, memberi orang perasaan bahwa alam itu muncul dan menghilang. Oleh karena itu, murid dari Sekte Taibai memutuskan bahwa Lu Chen baru saja menerobos alam Xuanming setengah langkah, dan mudah untuk dilawan. Bahkan banyak murid luar di sekitar memiliki gagasan yang sama dengan murid Sekte Taibai. Tapi masalahnya adalah, mereka tahu bahwa ketika Lu Chen berada di 9 ekstrim Tiangang, dia bisa membunuh 7 ahli palsu itu. Sekarang Lu Chen telah menembus setengah langkah Xuanming, kekuatan tempur itu. Cek-cek, itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak normal. Lu Chen, sejak masa Tiangang Jiuji, adalah idola mereka. Hanya saja mereka semua salah. Idola mereka bukanlah alam dunia bawah yang mendalam setengah langkah, tetapi pembangkit tenaga listrik alam dunia bawah yang mendalam. Tidak lama kemudian Lu Chen menerobos alam Xuanming. Kecuali legiun fanatik, tidak banyak orang di luar yang mengetahuinya, hanya para tetua dan beberapa elit dari sekte dalam yang mengetahuinya, dan Xiao Yu, yang menunggunya, mengetahuinya. Beberapa murid luar tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika murid luar ini hanya menganggapnya sebagai alam dunia bawah yang mendalam setengah langkah. Faktanya, sebelum Lu Chen datang, dia memakan beberapa stok pil Jiwen Tiangang. Meskipun pil Jiwen Tiangang tidak berpengaruh padanya, kekuatan obat Jiwen Tiangang dan mengandung nafas alam Tiangang, Lu Chen memerintahkan pembuluh darah naga untuk menyerap kekuatan obat dan perlahan mengeluarkan nafas alam Tiangang. Dan Lu Chen menahan aura alam dunia bawah yang mendalam, hanya mengungkapkan aura alam geng surgawi dari urat naga, tetapi aura alam Tiangang dari urat naga tidak murni, yang menyebabkan aura di tubuh Lu Chen menjadi kacau. Pada saat yang sama, Lu Chen dengan paksa menarik kekuatan kemauannya, dan menurunkan wilayahnya sedikit, menjadi setengah langkah di alam Xuanming. Namun, sulit untuk memahami skala penurunan alam, yang menyebabkan kaburnya alam Lu Chen, dan setengah langkah alam Xuanming muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Alasan mengapa Lu Chen melakukan ini adalah karena dia tidak ingin menunjukkan alam Xuanming kepada orang lain. Murid luar dari Sekte Xuantian Dao semuanya berada di alam Tiangang, dan Anda tiba-tiba muncul di alam Xuanming, apakah itu menakutkan atau menjijikkan? Lu Chen ingin menjadi orang yang baik, dan sama sekali tidak ingin menjadi orang yang menjijikkan. Terlebih lagi, orang yang datang untuk menendang aula, jika Anda menghajarnya hingga jatuh, dia tidak akan yakin. Saat Anda bertarung melawan alam geng surgawi dengan alam dunia bawah yang mendalam, itu seperti orang dewasa yang memukuli anak-anak. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana orang lain bisa diyakinkan? Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain melakukan ini, dan nyaris tidak menyembunyikannya. Meskipun Lu Chen tidak ingin bergerak, jika dia perlu bergerak, dia harus bersiap terlebih dahulu. Ternyata persiapannya jauh-jauh hari tidak mubazir dan sangat berguna. Bagaimana kalau kamu berlatih dengannya? Lu Chen memandang Kang Su, menunjuk murid Sekte Taibai di depan, dan berkata,
Kang Su menggelengkan kepalanya, saya juga pernah bertarung melawannya, dan saya sedikit lebih rendah darinya. Kamu, Lu Chen tercekik, dan kemudian dia kehabisan napas. Kamu adalah murid nomor 1 dari sekte luar, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan siapapun? Kang Su sangat malu, saya lebih rendah dari orang lain. Keterampilan tempur apa yang kamu gunakan? Broken Mountain Fist, keterampilan tempur tingkat rendah di permukaan tanah. Keterampilan tempur tingkat rendah. Tidak mungkin, aku tidak punya cukup poin untuk ditukar dengan keterampilan tempur tingkat menengah tingkat bumi. Kang Su berkata tanpa daya. Keterampilan tempur sekte umumnya ditukar dengan poin, yang merupakan sarana utama untuk memperoleh keterampilan tempur. Kecuali jika bakatnya sangat tinggi, sekte tersebut akan mengajarkan keterampilan tempur secara gratis, tetapi sayangnya dia tidak memenuhi standar. Hei, apakah kamu masih bertarung? Jika kamu tidak ingin bertarung, lewati saja selangkangan Lao Su dan keluar dari sini. Murid dari sekte Taibai melihat Lu Chen mengobrol, dan meminta Kang Su untuk maju dan memukul, dia bangun. Lu Chen mungkin takut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sombong. Di tempat itu, lubang hidungnya terbalik, dan dia merentangkan kakinya, memberi isyarat agar Lu Chen bersembunyi, sepertinya dia tidak ingin dipukuli. Saat berikutnya, dia tidak lagi sombong, dan pukulan yang pantas dia terima telah dibayar kembali. Bentak, sebuah tamparan terdengar keras. Lelaki itu terpesona oleh tamparan, wajah kirinya berlumuran darah, cacat, dan pingsan. Rentan, Lu Chen melambaikan tangannya dengan ringan, menunjukkan rasa jijik. Bagus, berani berteriak pada kakak senior Lu Chen, saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Kakak senior Lu Chen tidak memergokinya mengenakan celananya, jadi dia beruntung. Lu Chen bergerak, aku pemilik dunia. Para murid luar di sekitarnya bertepuk tangan dengan keras, bersorak gembira. Sebaliknya, He Seng dan yang lainnya terkejut. Orang yang menantang Lu Chen sangat kuat. Dia telah mengalahkan Kang Su, dan kekuatan bertarungnya hanya berada di urutan kedua setelah He Seng. Begitu saja, sekte yang sama tidak tahan dengan tamparan lawannya, bahkan tanpa bereaksi, dia terpesona, bahkan wajahnya hancur, coba pikirkan betapa menakutkannya kekuatan tempur lawan. Kamu pergi. He Seng menoleh untuk memberitahu rekan lainnya, wajah rekan tersebut menjadi pucat dalam sekejap. Ayo pergi bersama, aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu satu persatu. Tapi Lu Chen berkata begitu, dan dia tidak repot-repot membicarakan aturan kompetisi dengan orang-orang ini. Menurut aturan pertarungan pencaksilat, yaitu duel 1 lawan 1, tidak diperbolehkan menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Tapi orang-orang ini baru setengah langkah dari alam Xuanming, dan mereka sendirian mengambil kentut, jadi mereka bisa bertarung bersama untuk menyelamatkan masalah. Kamu yakin? He Seng tidak bisa mempercayai telinganya. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita semua maju, aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Lu Chen berkata dengan tidak sabar. Bagus, sangat bagus, luar biasa. He Seng sangat gembira. Saya tidak menyangka Anda memiliki kebiasaan seperti itu, saya harus memuaskan Anda. Semuanya, pukul dia, jangan menahan diri, hajar saja anak ini. Dengan lambaian tangannya, He Seng memimpin puluhan murid sekte Taibai, bergegas maju dengan sikap mengancam. Sosok Lu Chen bersinar, kecepatannya secepat kilat, dia berjalan di antara para idiot ini, dan meninju lusinan orang pada saat yang bersamaan. Bang 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 bang. Dalam sekejap mata, terdengar suara pukulan ke daging, menyebar ke seluruh lapangan. Lusinan murid sekte Taibai, termasuk He Seng, semuanya jatuh dan terbang. Tiba-tiba, bau busuk itu mencekik, dan murid-murid Xuantian di sekitarnya menutup hidung mereka dan tertawa, sambil bersorak untuk Lu Chen. Lu Chen perkasa, kakak senior Lu Chen mengalahkan mereka dari siang, sungguh melegakan. Kelompok orang ini datang ke pintu berkali-kali. Lusinan murid sekte Taibai terbaring di tanah, berjuang dengan lemah, semuanya berteriak dan meratap, seolah-olah mereka terluka parah. Kamu benar-benar membunuh kami dan menghapuskan kami. He Seng mencoba menjalankan energi aslinya, tetapi menemukan bahwa energi aslinya telah hilang dan dantiannya rusak, dia tidak dapat menahan rasa ngeri. Aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati, tapi aku tidak berjanji tidak akan menghapusmu. 580. Nama,
Rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu menghapuskan kami, apa bedanya dengan membunuh kami? He Seng meraung putus asa, lebih menyakitkan daripada kematian dilumpuhkan oleh seseorang yang telah berkultivasi begitu keras. Perbedaannya adalah hidup lebih baik dari kematian, dan kematian lebih buruk dari kehidupan. Jika kamu ingin hidup, kamu tidak bisa hidup, tetapi jika kamu ingin mati, kamu tidak bisa. Wajah Lu Chen dingin, dan dia membalas kata-kata kejam yang He Seng katakan padanya sebelumnya. Aku baru saja berbicara, tapi kamu benar-benar menganggapnya serius. He Seng hampir mati tercekik. Ya saya serius. Lu Chen mengangguk. Kamu terlalu pelit. He Seng hampir tersedak. Ya, aku pelit. Lu Chen mengangguk mengakui. Kamu adalah iblis. He Seng hampir tersedak. Ya, aku iblis. Lu Chen masih mengakuinya. Puluhan dari kami adalah murid elit sekte luar sekte Taibai. Anda telah menghancurkan kami semua, dan sekte kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. He Seng merasa dia akan mati karena tercekik, jadi dia hanya bisa mengancamnya dengan getir. Itu belum tentu benar. Sekte Anda mengizinkan Anda datang ke sini, sudah dipersiapkan bahwa Anda akan dipukuli sampai mati, tetapi saya tidak membunuh Anda, dan saya meminta Anda untuk kembali tegak. Sekte Anda pasti sangat senang, dan di sana mungkin hadiah. Datang dan ucapkan terima kasih. Lu Chen tersenyum tipis, dan langsung berbalik. He Seng sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Lu Chen berbalik dan pergi. Penendangnya telah terbunuh, dan dia tidak perlu khawatir tentang hal itu karena murid luar akan menangani masalah selanjutnya. Kakak senior Lu Chen, mulai sekarang adalah satu-satunya idola saya. Kakak senior Lu Chen telah lama menjadi idolaku, dan kamu terlambat memujanya. Kakak senior Lu Chen, apakah kamu masih menerima orang-orang dari legiun fanatikmu? Kakak senior Lu Chen, aku ingin bergabung dengan pasukanmu, dan aku ingin bergaul denganmu. Kemanapun Lu Chen pergi, semua murid luar bertepuk tangan, menyembah, dan menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan legiun fanatik. Maaf, pasukanku sudah penuh, dan aku tidak akan menerima orang untuk saat ini. Saudaraku, berlatihlah dengan giat, dan kamu pasti akan terbang ke langit di masa depan. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Chen meminta maaf, dan dengan sopan menolak permintaan semua orang. Faktanya, fanatik legion hanya memiliki ribuan orang, jumlah yang sangat kecil, dan masih kekurangan orang. Hanya saja yang kurang adalah kekuatan tempur kelas atas, bukan botol minyak. Kekuatan legiun secara keseluruhan hampir terintegrasi. Menurut kebutuhan legiun saat ini, orang yang ingin direkrut berada di atas alam Xuanming. Bagaimana mereka bisa menerima orang di bawah alam Xuanming? Bukankah itu mengendarai keledai? Apalagi legiun bukanlah taman pembibitan, apalagi negara bagian Tiangang, dan memang tidak ada tenaga untuk mengolahnya. Kakak senior Lu Chen, apakah kamu memiliki pendamping Tao? Kakak senior Lu Chen, apa pendapatmu tentang aku? Kakak senior Lu Chen, aku akan memberimu selusin monyet. Pada saat ini, beberapa murid perempuan pemberani menjadi gila dan segera mengepung Lu Chen. Dengan bantuan Kang Su dan Xiao Yu, Lu Chen berhasil keluar dari pengepungan, dan dia masih dalam ketakutan sepanjang jalan. Para senior dan saudari dari sekte luar benar-benar sangat antusias. Kakak senior Lu Chen, denganmu di sini di masa depan, aku tidak akan khawatir. Mari kita lihat siapa yang berani datang dan menendang Ola. Kang Su mengikuti di belakang, keputusasaan sebelumnya telah hilang, dan sekarang wajahnya penuh dengan senyuman. Jangan khawatir, kamu adalah murid nomor 1 dari sekte luar. Jika kamu tidak berurusan dengan menendang Jim, siapa yang akan menghadapinya? Lu Chen berkata sambil berjalan. Kekuatan tempurku tidak cukup bagus, aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Kang Su berkata dengan wajah sedih. Kecuali mereka yang berasal dari sekte Taibai, berapa banyak pertandingan yang telah kamu menangkan melawan orang lain yang datang untuk bermain? Lu Chen bertanya. Aku, Kang Su ragu-ragu untuk berbicara. Kamu belum memenangkan pertandingan, kan? Lu Chen memandang Kang Su dengan heran, dan Kang Su mengangguk setuju. Lu Chen membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata. Xuantian Daozong adalah salah satu dari 3 sekte besar, dan reputasinya tersebar luas. Mengapa murid luar begitu tak tertahankan? Apakah murid-murid luar ini telah berkultivasi dengan keras? Apakah para tetua sekte luar membina murid elit?
Mengapa Anda merasa seperti Anda belum membina elit, melainkan memupuk sekelompok pengecut? Pantas saja ketua tetua pintu luar melihatnya, matanya berbinar. Ternyata tidak ada seorang pun di pintu luar, dan mereka tidak dapat menghentikan orang lain untuk datang dan menendang Ola. Ngomong-ngomong, biasanya berapa hari yang dibutuhkan sebelum seseorang datang untuk pergi ke gym? Lu Chen bertanya. Dulu, ketika kakak senior Ruhua ada, tidak ada yang berani datang ke rumah. Hanya ada 3 atau 5 orang dalam setahun, dan tidak satupun dari mereka adalah tangan dan kaki kakak senior Ruhua. Kang Su berhenti sejenak, lalu berkata, sejak kakak senior Ruhua meninggalkan pintu luar, semakin banyak orang datang untuk meminta nasihat. Orang-orang dari Sekte Taibei mencicipi manisnya dan datang ke sini hampir keesokan harinya. Jika bukan karena kakak laki-lakimu, kami pasti akan dipermalukan hari ini. Petik 2. Setiap 3-5. Mendengar ini, wajah Lu Chen menjadi gelap. Bahkan jika kawanan babi yang sering datang ke pintu, siapa yang punya waktu untuk menyembelih mereka? Lepaskan kewaspadaanmu. Lu Chen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Kang Su dan berkata demikian. Kang Su tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Chen, tetapi karena percaya pada Lu Chen, dia segera mengangkat pertahanan mentalnya dan membiarkan kesadaran spiritual Lu Chen memasuki lautannya, kesadaran. Sesaat kemudian, Lu Chen meninggalkan keterampilan tempur di lautan kesadaran Kang Su, dan kemudian menarik kesadarannya. Vajra Broken Mountain Palm, keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat bumi. Mata Kang Su membelalak ke dalam sia-sia. Lu Chen sebenarnya mengajarinya keterampilan tempur tingkat tinggi di tingkat dasar. Dia hampir tidak dapat mempercayai fakta ini. Kakak senior Lu Chen benar-benar sungguh pria yang baik. Keterampilan tempur ini kurang, tetapi ia menang karena dari peringkatnya yang tinggi. Kamu bisa melemparkan tinju pemecah gunung itu. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Meskipun telapak gunung patah Vajra yang diajarkan hilang di babak kedua, itu adalah keterampilan tempur tingkat dasar yang lebih kuat, bahkan lebih baik daripada keterampilan tempur tingkat dasar tingkat tinggi biasa yang lengkap. Tentu saja, telapak pembuka gunung King Kong masih sedikit lebih buruk daripada jari Yanyang. Keterampilan tempur pada tingkat yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Di antara jajaran peringkat atas keterampilan tempur di tingkat dasar, jari Yanyang di atas, dan telapak pembuka gunung Vajra di posisi kedua. Jari Yanyang tidak memiliki 2 jari terakhir, jadi dia hanya bisa melatih 7 jari pertama. Jika Lu Chen bisa latih ke-7 jari pertama, kekuatan serangannya akan sangat kuat, dan bahkan menghancurkan keterampilan tempur tingkat atas yang lengkap. Tapi Lu Chen memiliki tangan gemetar surga, yang lebih kuat, dan jari Yanyang tidak ada gunanya. Alasan mengapa Lu Chen mengajari Kang Su telapak pembukaan Vajra secara alami bukan karena dia menghargai bakat Kang Su. Kang Su tampaknya jauh lebih buruk daripada bunga, jadi dia tidak menyukainya. Dia hanya ingin Kang Su terus menjadi murid nomor 1 di sekte luar, terus menjalankan tugasnya, menyingkirkan semua orang yang datang untuk menendang Ola, dan berhenti mengerjakannya. Terima kasih kakak senior Lu Chen. Kang Su sangat bersemangat hingga dia hendak berlutut dan bersujud kepada Lu Chen. Keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat bumi, hanya murid inti ke atas yang berhak mempelajarinya. Sama-sama, kembalilah dan berlatih keras. Mulai sekarang, pintu luar akan ditutup olehmu. Lu Chen meraih Kang Su dan menolak membiarkannya bersujud, itu tidak perlu.